Nah, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa firman itu bersifat gair al-makhluk. Kalau Mu'tazilah tadi itu firman adalah makhluk. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau menanggapi kembali Ustadz Subandi Sukoco karena beliau mengatakan bahwa Dwinatur Yesus itu ngawur. Dalam video ini sebenarnya masih menjadi satu video dengan yang beliau menolak Muhammad itu nabi yang buta huruf. Nah, sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Sama dengan orang Kristen juga begitu. Ya, padahal Yohanes jelas mengatakan firman telah menjadi manusia. Jadi Yesus itu manusia. Orang firman telah menjadi manusia. Tapi untuk membenarkan dogmanya, dibangunlah Dwinatur Yesus, yang itu merupakan dogma yang dibangun oleh siapa itu? Bukan Tertullian, siapa? Aprilianus atau siapa gitulah. Itu kan ngawur itu. Orang jelas-jelas Yesus itu manusia, dan Yohanes juga mengatakan firman itu telah menjadi manusia, bukan firman itu telah menjadi manusia dan Allah. Ya. Jadi menurut Ustadz Subandi Sukoco tadi itu, Yohanes mengatakan bahwa firman telah menjadi manusia. Ingat ya, kata beliau tadi itu firman telah menjadi manusia, bukan menjadi Allah dan manusia. Disinilah gagal paham beliau tentang Yohanes 1. Dan kemudian saya lanjutkan, tetapi untuk membenarkan dogmanya, dogma gereja, dibangunlah Dwinatur Yesus, dan itu ngawur, kata beliau. Jadi dua natur Yesus atau kodrat ganda Yesus, bahwa dia ilahi dan juga insani, dia Allah dan juga manusia, itu ngawur menurut beliau. Itu tidak berdasarkan Alkitab, tapi hanya dogma yang dibangun oleh gereja. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, di sana dijelaskan dengan sangat jelas dan sejelas-jelasnya tentang siapa Yesus sebenarnya. Di sana dituliskan oleh Yohanes mengenai kodrat ganda Yesus. Dimulai dari ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman atau sang logos itu adalah Allah sendiri. Mungkin loh, kok bisa seperti itu? Ya, saya balik bertanya, lah kalau firman Allah bukan Allah, lalu apanya Allah? Lucu ya mereka menolak seperti ini. Dan kemudian kita lanjutkan bahwa sang firman atau logos itu dia adalah pencipta dari segala yang ada. Kita bisa melihat di dalam ayat yang kedua dan ketiga. Sebagai pencipta, dia datang kepada milik kepunyaannya, namun mereka tidak mengenalnya. Kita bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-11. Dan kemudian firman yang sehakikat dengan Bapa itu telah menjadi manusia. Ayat yang ke-14. Dan melalui sang firman atau logos itu kita bisa melihat Allah. Nah, dari satu perikop ini kita sudah bisa melihat bahwa Yesus atau sang firman atau logos itu ketika dia nusul menjadi manusia, maka dia punya dua kodrat ganda. Serentak dia ilahi karena dia sang firman yang berasal dari Allah, serentak dia insani karena dia mengambil wujud sebagai manusia. Dari sini paham? Kita lanjutkan. Nah,
Kita bisa melihat lagi di dalam tulisan Petrus dan juga tulisan Paulus yang berasal dari tahun sebelum tahun 64 Masehi. Jadi sebelum tahun 64 Masehi, Petrus dan juga Paulus sudah menuliskan tentang kodrat ganda Yesus. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 mengatakan demikian. Ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, yaitu wujud Sang Firman. Jadi Petrus menjelaskan bahwa yang dibunuh itu adalah wujud Sang Firman, yaitu manusia. Kemudian di dalam Kolose 2 ayat 9 mengatakan demikian. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan Allah. Ingat ya, saya ulangi. Paulus mengatakan apa di dalam Kolose 2 ayat 9? Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan Allah. Dua kodrat ganda Yesus juga ditulis oleh Petrus dan juga Paulus. Baru 30 tahun kemudian, sekitar tahun 90 sampai 100 Masehi, Yohanes menuliskan kitab Injil Yohanes. Jadi baik Yohanes, baik Paulus, baik Petrus menuliskan hal yang sama, bahwa Sang Firman yang menjadi manusia itu punya duinatur atau dua kodrat ganda, yaitu ilahi dan juga manusia. Nah, jelaskan. Dan kemudian, apa yang diajarkan oleh Kristen pada abad pertama, diajarkan juga oleh Islam pada abad ke-6. Jadi, menurut Islam, bahwa firman atau kalimatullah itu telah nusul menjadi buku atau Al-Quran. Sebenarnya, baik Kristen maupun Islam punya konsep yang sama mengenai nusulnya Sang Firman. Hanya Kristen mempercayai atau Alkitab menuliskan bahwa Firman nusul menjadi manusia dan memiliki dua kodrat ganda, serentak ilahi, serentak insani atau manusia. Dan Islam, Sang Firman nusul menjadi buku Quran atau benda mati. Itu bedanya. Nah, sebenarnya ada dua pandangan dalam Islam mengenai firman yang nusul menjadi buku ini ya. Yang pertama adalah kaum Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini sendiri punya pandangan bahwa firman itu Al-Quran, maksudnya firman yang nusul menjadi Al-Quran itu adalah ciptaan. Jadi firman itu pernah tidak ada. Jadi, Allah pernah bisu kalau firman pernah tidak ada. Nah, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa firman itu bersifat gair al-makhluk. Kalau Mu'tazilah tadi itu firman adalah makhluk atau ciptaan. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya bahwa firman yang turun menjadi buku tadi itu, Quran, bersifat gair al-makhluk atau kekal. Nah, kalau kita melihat atau membaca di dalam bukunya As-Suyuti yang berjudul Tarik Khulafa, di sana dijelaskan dengan jelas mengenai sejarah dua aliran ini ya. Kita bisa membaca di dalam halaman 377 sampai 385. Nah, bagi teman-teman yang punya buku ini silahkan dibaca, atau kalau nggak punya silahkan beli di toko buku, di Gramedia atau toko-toko buku Islam, pasti ada dan silahkan dibaca di sana. Biar tidak mengatakan saya berasumsi, tapi ini adalah fakta yang terjadi. Bahwa Mu'tazilah dan Sunnah al-Jamaah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka saling bunuh-membunuh. Karena yang satu percaya bahwa firman Allah bersifat makhluk, yang satu percaya bahwa firman Allah bersifat gair al-makhluk.
Kalau ada yang mengatakan sejarah Kristen berdarah-darah, sama sejarah Islam juga berdarah-darah. Contohnya, ketika kita membaca buku As-Suyuti yang berjudul Tarik Khulafa tadi itu, ketika khalifah yang memimpin dari Mu'tazilah, contohnya adalah Khalifah Al-Ma'mun. Ketika Khalifah Al-Ma'mun dari Mu'tazilah ini memimpin, maka dia menyuruh untuk mengejar-ngejar dan membunuh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bagi mereka yang tidak mau mengatakan firman atau Quran itu makhluk, maka dibunuh. Dan itu terjadi. Itu tertulis di dalam bukunya As-Suyuti yang berjudul Tarik Khulafa, halaman 377 sampai 385. Teman-teman bisa membaca sejarah antara Mu'tazilah dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu menurut Islam ya. Jadi sebenarnya kita ini baik Islam maupun Kristen sama-sama punya pandangan sendiri atau masing-masing mengenai nusulnya Sang Firman. Kalau kita orang Kristen percaya bahwa firman Allah yang nusul menjadi manusia itu tadi itu punya dua kodrat ganda, yaitu ilahi dan juga manusia. Tapi mereka firman yang nusul menjadi buku itu bersifat ghair al-makhluk atau kekal. Hanya bedanya di sini saja ya. Nah, kalau mereka percaya firman yang nusul itu makhluk ataupun bukan makhluk gitu ya. Kenapa mereka keberatan kalau firman yang nusul menjadi manusia yang disebut Yesus punya dua kodrat ganda? Nah, ini seharusnya kita saling bercermin lah ya. Jangan menyerang kekristenan padahal di dalam Islam sendiri juga punya pandangan yang sama mengenai ini. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita semua dan mencerdaskan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita.